Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Selamat malam, menjelang pagi. Apa sudah pagi? Selamat pagi. Dimanapun Anda berada, salam dari Pribumi Nusantara untuk Pribumi Nusantara. Banyak perkembangan di PWI Kabupaten Pekalongan ini. Ada terbentuk di beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Semoga yang lain menyusul. Yang masih hangat itu ya Jatma Aswaja. Itu menarik memang, katanya mau membuatkan wadah untuk para ahli thariqah biar punya wadah kembali, katanya. Memang dari dulu gak punya wadah apa ada. Aduh, jelek ya sinyalnya. Salam dulu, salam buat semua pribumi Nusantara, semua anggota PWI dan Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan barokah hidup, diberikan juga keluarga sakinah, diberikan ekonomi yang mapan, biar berjuangnya tenanan, gak etok-etokan. Salam dari Pekalongan. Menindaklanjuti itu tadi, Jatma Aswaja. Di Banom NU itu sudah ada Jatman dari dulu. Itu pendirinya Jatma Aswaja itu enggak pernah berkaca diri. Memang klan Mbak Alawi itu memang enggak pernah memang enggak punya urat malu gitu. Memang kayak sepertinya enggak punya aurat malu. Dari dulu mengaku-ngaku cucu Nabi, membuat sertifikat Robito Alawiyah itu di Indonesia, hanya di Indonesia, yang lain, negara-negara lain itu tidak ada Robito Alawiyah sebagai pencatat nasab dzurriyyah Nabi. Redaksinya gimana?
anna afdalu anna anna afdalu baitin nabi apa anak ahlul baitin nabi afdalun nas, gitu redaksinya. Wa ali bani alawi afdalu ahlul baitin nabi, kurang lebih seperti itu. Memang dari dulu, maksudnya nenek moyangnya itu seperti itu, mendidik generasinya itu sebagai ahlul baitin nabi. Padahal sudah jelas ahlul baitin nabi itu ada yang mengatakan hanya 4 orang, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan wal Husain. Itu ahlul bait nabi. Setelah temurunnya itu dinamakan bukan ahlul bait lagi, tapi dzurriyyatun nabi. Dzurriyyatun nabi. Yang mereka klaim itu ahlul sinyal ada remote. Itu maksudnya begitu. Sehingga apa, nenek moyang mereka itu mendidik ya seperti itu, sehingga menjadi watak, atau memang udah watak. Watak gen Yahudi memang seperti itu. Kalau ulama-ulama atau kiai-kiai pribumi itu enggak apa namanya, condong besar rasa malunya, gede isine, gede rumangsane, rumangsa maksudnya merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Itu kiai-kiai pribumi seperti itu. Beda dengan klan Ba'alawi yang menyesatkan. Saya bilang menyesatkan karena mereka sering menyesatkan. Yang di Pekalongan yang punya grand design itu sengaja masuk ke struktural NU dan besar di NU, tapi ternyata ingin merebut salah satu banom NU. Ini yang sedikit apa namanya, ya bukan sedikit, yang mengecewakan ini bagi sebagian warga Nahdliyin. Mengecewakan karena memanfaatkan NU itu untuk hal-hal yang kurang bagus, bahkan madorot. Dan sanad torikohnya itu yang di Pekalongan, Habib yang di Pekalongan itu
masih banyak kiai-kiai pribumi itu yang menyaksikan, artinya sanadnya thariqah itu banyak yang meragukan thariqah dari mana, terus banyak juga yang dicampur-campur. Sebenarnya ada itu thariqah Alawiyin itu, kalau saya baca-baca itu ada thariqah Alawiyin, tapi bukan Ba'alawi itu. Yang saya tahu Alawiyin itu thariqahnya keturunan keluarganya Sayyidina Ali, bukan Ba'alawi. Alawiyin itu, ini perlu diketahui bersama. Karena mereka sering mengklaim itu watak, aduh, hanya di Indonesia orang yang mengagungkan Habib itu, hanya di Indonesia. Negara-negara lain sudah pada tahu kalau mereka klan Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka sudah mengerti. Di Indonesia karena mereka selalu membranding, Muhibinnya itu selalu membranding tanpa mengkaji. Banyak sampai sekarang pun kiai-kiai pribumi itu banyak yang masih mengandalkan husnudzon. Bahkan ada itu di Kabupaten Pekalongan, salah satu pengurus MWC-nya mengatakan lebih baik husnudzon, nanti tidak kesalahan katanya. Di akhirat tidak kesalahan, wong husnudzon. Ketika terbukti bukan dzurriyyah Nabi, ya itu urusan mereka, ya kita husnudzon saja. Ini hari ini dalam abad ini sudah dibuktikan dengan keilmuan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kok masih husnudzon? Ini risikonya bagaimana? Saya mau tanya seperti itu. Sudah jelas dari beberapa keilmuan mengatakan bukan dzurriyyatun Nabi. Kok masih husnudzon? Itu bagaimana? Apa tidak mikir nantinya ketika di akhirat juga itu nanti tidak mikir apa? Itu ada itu salah satu pengurus MWC, ketua Tanfidiyah kalau nggak salah, sampai sekarang belum sadar. Ya, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengkaji beberapa penemuan dari disiplin keilmuan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan itu bisa dikaji, mudah-mudahan diberi hidayah. Karena penting, NU itu penting. Walaupun organisasi, akan tetapi organisasi ini bukan dibentuk seperti organisasi lainnya. Dulu ikut berjuang, dulu ikut
eh, meraih kemerdekaan paling tidak sudah tervalidasi oleh kurun waktu lah, NU, Muhammadiyah, Rifaiyah itu. Tapi yang selama ini yang diperbincangkan atau diberitakan ini adalah sumber kekuatan negara Indonesia itu bukan dari tentaranya atau apanya, tapi ada Banser NU, ada NU itu, ada NU karena NU punya Banser, seperti itu. Kalau saya mengkaji dari beberapa kiai-kiai yang membatalkan atau berjuang untuk kemurnian nasab Rasulullah itu Surabaya Pak, itu ya, itu bagus itu. Beliau malah berani membatalkan beberapa rotib itu ndak usah dibaca yang dari klan Ba'alawi itu, apalagi torikohnya itu sanadnya nggak jelas, maksudnya ketika dipandang dari sisi namanya aja lah, Jatma Aswaja, kenapa nggak berani menanggalkan itu nama Jatman dan Jatma? Itu dia kurang move on berarti. Dia masih terpengaruh glorifikasi. ingin selalu tampil di depan, padahal keilmuannya walaupun katanya mursyid thariqah, itu keilmuannya kok sebenarnya belum ada seberapanya dengan kiai-kiai pribumi, tapi brandingnya Masya Allah. Muhibbinya itu kok nggak kesel mulutnya, mikirnya juga. Kalau branding Habib Lutfi Yahya, waduh, dulu mungkin saya seperti itu dulu. Ya alhamdulillah ada Kiai Imad dan kawan-kawan, jadi banyak umat yang tercerahkan, terutama warga Nahdliyin. Ini alhamdulillah. Banser-banser yang di wilayah kabupaten yang seringkali bergilir ngepam di kansus sholawat, ini saya mohon sudahlah, itu sudah tidak usah dilakukan.
Semua sudah jelas, kurang jelas apa lagi? Kurang jelas apa lagi? Monggo kalau ada yang mau masuk silahkan. Mau chat apa gimana? Iya, chat nggak apa-apa. Apa mau naik? Saya gabungkan sini, nggak apa-apa. Saya tetap akan membahas Banom NU yang di Kabupaten Pekalongan, terutama tidak ada yang lain. Saya soalnya kecewa dengan mereka. Dalam arti bukan kecewa karena individual, bukan. Karena move on-nya kok lama banget gitu loh. Padahal kan sudah jelas. Ambisinya dari Lutfi bin Yahya itu sudah jelas kan arahnya kemana. Sanad keilmuannya juga banyak kiai-kiai pribumi yang menyaksikan, meragukan. Itu. Jadi untuk Banom NU di kabupaten itu kemarin ada siapa itu Mas Icang apa Mas apa itu itu sudah insaf kali pucang apa ya apa rawa pucang. Terus ada Mas Asom dan Asom tuh Petanisia dulunya, sekarang sudah taubat katanya. Ya alhamdulillah kemarin saya ketemu sama Mas itu Asom pas ada pengajian Gus Abbas di Karanganyar. Semua Banom NU di Kabupaten Pekalongan, saya harap dengan rendah hati agar kembali fokus ke apa namanya harokah atau pergerakan paling tidak administratif lah di NU untuk fokus kembali sebagai Banom NU. Ya usah begiliran apa namanya ngepam lagi di Kansus. Ada apa Kansus? Mau cari apa? Kalau maunya proyek ya banyak tuh di Kansus proyeknya. Wong torikohnya torikoh proyeknya ya itu Lutfi bin Yahya. Ya terbukti kan menggandeng dari pengurus-pengurus Jatma Aswaja itu politikus semua. Jadi terbukti banyak proyek di sana. Tapi hati-hati, saya bilang sudah hati-hati. Kelembutannya itu menidurkan. Ya kalau memimpin dengan benar nggak apa-apa, tapi sudah terbukti ya. Arahnya itu untuk menghancurkan NU. Buat organisasi juga tidak lepas daripada Banom NU, Jari Jatman. Tidak jauh namanya saja tidak jauh. Tidak berani menanggalkan. Itu terbukti bahwa dia sudah merasakan nikmatnya menjadi pengurus NU. Pengurusnya kan banyak masa, banyak tender, banyak proyek, kaya. Pak Lawi seperti itu, yang dicari itu yang seperti itu.
watak dari klan Ba'alawi seperti itu. Kalian ingin tahu kenapa klan Ba'alawi gemar memakai jubah dan imamah, udeng-udengan seperti itu? Itu seragam. Kalau sampean ingin tahu, itu seragam. Mereka itu sudah mengasih kode seragam klan Ba'alawi itu jubah. Dan dulunya apa? Dulunya kapiten Belanda itu seragamnya ada. Sekarang seragamnya dirubah jadi jubah. Ini secara manajemen konflik ya harus diwaspadai. Kalian, para teman-teman, saudara-saudaraku di jajaran pengurus Banom NU di Kabupaten Pekalongan, sesekali lah kalian menanggalkan itu Lutfi bin Yahya itu. Kiai-kiai pondok-pondok yang dari pribumi itu dijaga. Banyak kan sekarang pondoknya dari pribumi. Kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Pekalongan itu dijaga, gilir, dibagi. Ada berapa pondok, tiap malam digilir. MWC sana jaga berapa, di pondok sana tuh, PAC sana, PAC sini. Itu lebih efektif, lebih efisien, lebih tepat lah misalnya. Ini yang jadi pertanyaan saya kan, satu cabang ini kok ngepam di satu lokasi, satu titik. Ini satu titik itu ada apa, pertanyaannya gitu. Analoginya dulu pas saya jadi mukibin ya banyak yang saya sering ya, artinya sering enggak 1-2 kali, tapi enggak sering amat. Itu saya sering merasa kangen atau pingin bertatap muka atau salaman lah, untuk tabarukan dengan ulama-ulama di Pekalongan. Itu saya sering ya, ke Kansus juga termasuk, tapi yang lain juga iya. Bahkan sampai kiai-kiai yang antik-antik itu, yang maksudnya keilmuannya itu mumpuni, itu ada di Pekalongan, di wilayah Buaran masih ada. Sanad thariqahnya masih nyambung semua, itu ada. Dan orangnya biasa saja. Kemarin mengunjungi sama saya malah duduk di lapangan, padahal itu ada gelaran, ada kursi, dia memilih duduk di bawah di rumput sama saya. Itu ilmu sejarahnya, ilmu thariqahnya, ilmu
nahwunya matang semua beliau. Ya ada. Kalau mau apa namanya, sowan nanti japri lah. Karena beliaunya memang tidak mau untuk tampil. Itu kalau klan Ba'alawi tampil mesti pakai jubah udeng-udengan. Mau torikoh, dia banyak torikoh beliaunya, tapi tidak udeng-udengan. Karena itu ternyata memang secara pandangan konflik, manajemen konflik itu seragam. Indonesia sudah dikode bahwasanya sudah merapat, sudah apa namanya, siaga dari antek-antek Belanda itu yang bermarga klan Ba'alawi itu sudah siaga untuk membalikkan semua apa yang menjadi budaya juga ajaran agamanya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu secara manajemen konflik. Itu mereka sudah siap siaga untuk merebut. Ya faktanya sejarahnya juga sudah dibelokkan. Kalau nggak terima, wah kalian masih bisa menyangkal, ya terserah kalian. Terserah kalian. Ya sudah nggak mau diskusi panjang lebar dengan Mukibin. Karena bagi saya kalau di PWI pembahasan nasab sudah rampung alias kelar, yaitu klan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi, apalagi mengaku Ahlul Bait. Aduh ya Allah, Ahlul Bait ini papat: Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Dan juga ada yang menyebutkan pamannya Abi Thalib. Itu termasuk Ahlul Bait. Lah keturunannya disebut dzurriyyah, bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait. Dan buat para hadrohmania, ya saya tekankan sekali lagi, jangan mengajak-ajak sholawat kalau kalian sendiri nggak sholawat. Nah, begitu maksudnya, yel-yel atau apa ya, slogan mereka para bib itu ketika mendengar kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mereka takbir. Mereka sering kali takbir. Ini artinya mereka tidak mau mendengar. Walaupun toh mereka kalau di panggung-panggung itu sering ngajak, tapi juga ngajaknya sholawat, bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Shollu ala Nabi, gundulmu kuwi shollu ala Nabi. Ini diingat-ingatlah, yang sudah ketentel atau sudah kebiasaan dirubah untuk grup-grup hadroh di Kalongan.
Dan sekali lagi itu yang Majelis Rasulullah ini yang perlu saya tekankan sekali lagi. Kemarin saya sudah ngomong, ini Majelis Rasulullah ini bukan terafiliasi ke Nahdlatul Ulama, karena mereka itu, Majelis Rasulullah itu berbadan hukum sendiri. Jadi sadar administrasi, sadar organisasi itu penting. Ber-NU itu bukan semata-mata memperjuangkan bukan semata-mata akidah, itu bukan. Ya ujungnya tetap akidah, tapi harokahnya juga dijaga. Akidah itu kan untuk individualisme sifatnya, tapi untuk harokah kita harus sama, untuk fikrohnya juga sama dengan NU. Itu di kanon asasinya Mbah Hasyim Asy'ari kan begitu, NU itu. Dan di pendidikan kader NU, baik Banom ataupun di NU-nya sendiri, itu memang kemarin sudah memasukkan nama Habib di situ sebagai pendiri. Nah, makanya dari PDPKP yang ini baru-baru ini ada upgrading namanya, tapi belum saya laksanakan karena masih bingung masalah pendanaan juga, masih ada tugas lain lah. Ya kebetulan karena saya koordinator, jadi memang belum sempat saja. Nanti insya Allah untuk kecamatan yang di wilayah saya segera saya laksanakan lah. Bukan berarti saya tidak melaksanakan itu, saya tidak kerja, sibuk malahan. Itu pesan saya buat hadroh seperti itu. Kembalikanlah kalian sholawatlah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di sela-sela itu, gampang. Nggak usah pakai shollu ala Nabi Muhammad, itu apa seperti itu. Untuk Banom, NU, semuanya, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, itu saya mohonlah, saya berharap, saya mohon dengan rendah hati lah untuk kembali fokus di program-program organisasi. Itu lebih manfaat. Jangan bawa Majelis Rasulullah itu bukan Banom NU atau bukan tidak terafiliasi ke NU. Majelis Rasulullah itu biasanya ramai jebret, sepertinya teman kita sendiri sepertinya, tapi nanti ujung-ujungnya ada satu Habib, dua Habib. Ternyata itu hanya glorifikator. Orang-orang yang mengglorifikasi beberapa Habib. Ini di Kabupaten Pekalongan, kalau di wilayah sini insya Allah aman lah. Yang di Buaran parah banget. Ini saya hanya mengajak untuk fokus ke program-program saya, dan tinggalkan itu si Habib-Habibnya itu, tinggalkan, jangan buat
apa namanya, majelis Rasulullah, dalam tanda kutip ya, majelis Rasulullah yang berbadan hukum sendiri itu dulu yang mendirikan, kalau nggak salah, Habib Mungdir ya, Habib Mungdir. Bacaan rotep lah, nah, rotepnya tinggalkan semua, nggak apa-apa ya, rotep dari klan Ba'alawi itu kalau menurut Kiai Nur Ihya suruh tinggalkan, itu sudah nggak jelas arahnya. Condongnya bukan ke takorup, bukan condong ke takorup ilallah, bukan, tapi sirnya itu gendam, semacam kita, alam bawah kita itu, alam bawah sadar kita itu tertarik oleh itu, jadi kita jadi mukibin akhirnya. Itu menurut Kiai Nur Ihya. Saya sering mengikuti live streamingnya, luar biasa beliau, sudah nasabnya itu luar biasa. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Nur Ihya. Mungkin masih keturunannya KRT Sumodiningrat mungkin. Itu mau ndak mau. Dan kenapa klan Ba'alawi itu sangat membenci etnis Tionghoa, Cina, dan selalu dikaitkan dengan PKI. Padahal PKI itu dodengkotnya dari klan Ba'alawi sendiri. Hanya rekrutmennya sekarang di Indonesia, ya rekrutmennya orang-orang Indonesia. Memang PKI itu secara keseluruhan memang pergerakannya memang kurang bagus. Artinya sangat membahayakan lah mereka itu, karena korbannya lagi-lagi Kiai Prabumi. Nggak ada Habib jadi korban PKI, nggak ada. Habib menjadi korban PKI nggak ada. Habib menjadi korban setelah PKI ada lagi ninja, juga nggak ada. Habib menjadi korban isu di Banyuwangi, dukun santet, itu juga nggak ada. Habib mati perang nggak ada, kata Kiai Iman. Habib mati perang nggak ada. Senengane mung mbrusi negarane wong. Wes dari dulu mang itu tok. Karena mereka memang nggak punya negara. Imigran, mau ke negara manapun imigran, tetap imigran. Di Indonesia pun tetap imigran, bukan warga negara Indonesia asli. Ini kok disanjung-sanjung ya, karena dulu katanya kita berhusnudzon, mereka seringkali mengaku zuriyah Nabi, ya maklum. Tapi ini sekarang nggak bisa itu kita husnudzon lagi, sudah nggak bisa husnudzon, sudah ya harus, karena ilmunya sudah jelas, keilmuannya itu sudah
sudah pada membuktikan dari beberapa disiplin keilmuan. Jadi husnudzon itu tidak berlaku. Sudah ada ilmunya kok husnudzon, kecuali bisa dibantah dengan ilmu lain, itu baru bisa. Kalau membantahnya dengan husnudzon, menggunakan hujah-hujah yang husnudzon, ya tidak bakal bisa. Mau mengangkat figur kiai atau syah siapapun untuk husnudzon membatalkan ilmu jelas, ilmu disiplin keilmuan itu tidak bisa. Ini yang harus diwaspadai ya. Kita maksudnya dari beberapa tragedi pergerakan, baik itu PKI setelah penjajahan sudah jelas itu mutlak klan Ba'alawi biang keroknya. Terus ada isu PKI, terus geger lagi ninja, terus ini sekarang ini muncul FPI. Korbannya siapa? Apa ada Habib jadi korban dari semua tragedi itu, baik PKI atau ninja, terus isu dukun santet di Banyuwangi, terus ini FPI. Tidak ada Habib jadi korban, nggak bakal ada, karena klannya mereka itu jelas klan pengecut, klan Yahudi, gennya gen Yahudi, udah jelas. Nggak bakalan ada itu ditemukan Habib mati, dibunuh, ikut jihad perang, nggak bakalan ada. Klan mereka itu sudah menjadi nas, seorang pengecut. Itu kemarin juga si Bahar Smith ngangkat senjata celurit, ngangkat celuritnya di Banyuwangi, kan beraninya. Kalau di Banyuwangi itu orang bawa celurit itu biasa, karena itu budaya. Tapi kalau di daerah lain, di luar Madura, di luar Madura ya itu ketangkep, itu mesti bawa senjata tajam. Tapi itu beraninya di Madura ngangkat senjata. Bisa. Kalau di wilayah lain PWI bertindak, berani mengangkat senjata di wilayah Madura, PWI bertindak. Siap perang. Pas kemarin itu sering dilakukan itu di majelisnya, bawa angkat pedang. Ini sudah ditunggu ya oleh PWI, ngangkat pedang lagi di luar Madura. Kalau di Madura itu budaya, itu adat istiadat orang Madura, memang seperti itu. Semua orang bawa celurit, itu biasa.
PWI di Pekalongan maju terus, semangat, berbanyak lagi di cabang-cabang di wilayah kecamatannya sampai ke ranting, nggak apa-apa itu. Semangat terus. Minggir orang minggir, tabrak urusane. Ini kalau masih ada dari Banom NU yang ngepam lagi di Kansus ini, namanya kemunduran NU namanya ini. Dari dulu Gus Yakut sudah menyampaikan untuk rapatkan barisan. Ini Pekalongan sekresidenan lah ya, yang paling ngeyel. Nggak bisa fokus siapa komandannya. Nah ini penting ya, pandangan administrasi organisasi itu semua mengacu ke komandan yang berhak ngomando itu komandannya, artinya ketua di sini, bukan penasehat. Itu dulu Gus Yakut kasihan itu dicuekin sama anak buahnya, anggotanya, terutama di Karsidenan Pekalongan. Gus Yakut kasihan, masih fokus ke kansus lagi. Sudahlah, nggak ada apa-apanya di sana kalau kalian itu orang tidak punya skill atau dalam perpolitikan atau punya pendidikan yang mapan di sana, lebih baik nggak usah. Itu sama saja kalian membesarkan nama Lutfi bin Yahya. Ada memang yang dari teman-teman saya, artinya yang mereka itu sudah punya santri, punya apa, itu memang rada abot lah, masih keberatan untuk, tapi mereka sejatinya memang sudah ke PWI nuraninya, tapi memang belum bisa move on untuk ke Lutfi bin Yahya, itu menanggalkan itu belum bisa, karena mungkin dulunya pernah semacam balas budi atau gimana, nggak tahu. Yang jelas kalau saya sudah, karena dulu saya mengagungkan atas dasar mereka dzurriyyah Nabi, dan banyak juga kiai-kiai yang kesana, akhirnya saya mengagungkan ya karena dzurriyyah Nabinya. Kalau enggak bawa dzurriyyah Nabi ngapain juga. Ini Jatma Aswaja bukan Banom NU, perlu diingat. Pentingnya pentingnya kita itu tertib administrasi itu secara organisatoris itu
jarang kebrusuk kalau kita bisa fokus. Pandangan apa namanya, komandonya pun tepat, artinya enggak nyasar-nyasar lagi. Siapa komandan kita, terus jabatan-jabatan itu fungsionalisnya seperti apa. Kalau penasehat sebagai komandan besar itu keliru. Itu ada itu di foto-foto komandan besar kalau nggak salah. Lutfi bin Yahya pakai seragam Banser. Ini apaan? Gak ada yang namanya jabatan komandan besar, itu gak ada. Adanya satkor kel, satkor cam, satkor cap, satkor wil, terus komandan. Ketua umum. Itu pandangan administrasi, pandangan struktural. Kita bisa fokus kalau kita tahu administrasinya. Siapa yang jadi komandan kita, siapa yang jadi penasehatnya komandan, itu bisa. Wah, ini Banser semua yang nongol ini. Ayo dan masuk, ketik dan mau naik Pak Munggah kok. Sarkopo. Kene udan dan ora udan ngono aku meluncur mrono. Udan malam Jumat kemule garap ra. Mateni Yahudi fotone dadi ora sah. Mateni Habib kok. Komandan besar itu pangkat dari siapa dapatnya, yang mengangkat siapa. Aduh, kok bisa jadi komandan besar? Ini di TNI juga ini, mitra TNI. Sekarang sudah bawa-bawa itu banyak Habib pada pakai jaket pas pampres, Kopassus, kayak begitu. Ini keamanan negara sudah mulai dikuasai, artinya kenapa banyak diangkat Lutfi bin Yahya itu mengangkat ke TNI. Ini berarti kan sudah keamanan
NKRI ini sudah terancam, sudah mulai bocor lah. Ya alhamdulillah Pak Dudung itu masih sadar. Alhamdulillah. Karena apa namanya? Ketika negara terancam itu mesti kader-kader NU itu terasa, seperti Kiai Imad, Kiai Nur Ehya, Gus Fuad Pleret, itu mesti terasa. Sehingga membuat apa namanya? Penelitian, dan akhirnya juga terbantahkan nasab Habib sampai ke Nabi, itu bisa terbantahkan. Ini mesti dari NU yang terasa. Karena apa? Karena seperti diibaratkan negara Indonesia itu tubuh, ini kepemerintahan itu adalah tulangnya dan NU adalah sumsumnya. Ketika ingin menghancurkan negara, ya hancurkan dulu sumsumnya, sehingga nanti tulangnya keropos dan tubuhnya bisa ambruk. Tulang nggak punya sumsum ya keropos. Anu sing tak rokok mana ra? Iki. Rokok malam Jumat, rokoknya Samsu. Biasanya Bagas meningkat bar pocokan asale. Oh, malam Setu. Malam Setu ya. Wingi malam Jumat. Maaf kompri maneh. Pocokan sing wingi urung entek. Iki wis pocokan maneh. Apa ora nikmat. Jan alhamdulillah wis. Yang perlu diingat satu, Jatma Aswaja bukan Banom NU atau apapun tidak terafiliasi ke NU. Jatma Aswaja adalah organisasi dan mempunyai ADART sendiri, bukan menginduk ke NU, dan juga berbadan hukum sendiri, bukan menginduk ke NU. Itu satu. Dua, Majelis Rasulullah yang biasanya keliling burdahan atau apa itu juga organisasi sendiri, tidak terafiliasi ke NU, bukan Banom NU, dan juga punya ADART sendiri, tidak menginduk ke NU, itu Majelis Rasulullah. Dan juga Majelis Rasulullah itu bukan berbadan hukum sendiri dan tidak menginduk ke NU atau terafiliasi ke NU. Itu jangan sampai salah fokus para banom-banom NU semuanya itu. Baik Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, bisa fokus lah
IPNU, IPPNU, fokus lagi ke apa namanya, ke NU, pengabdian kita kepada organisasi Banom selaku Banom NU. Itu Majelis Rasulullah, bukan Banom NU atau apa. Karena 3 ya tadi, ber NU itu hanya 3 sesuai kalau saya membaca di Qonun Asasinya itu Mbak Hasyim Asy'ari. Yang pertama harus sama akidahnya, yang kedua harus sama fikrohnya, yang ketiga harus sama harokahnya, pergerakannya, akidahnya, dan juga pemikirannya itu harus sama. Itulah NU sesuai Qonun Asasi Mbak Hasyim Asy'ari. Dan nggak usah lah tadi ngepam lagi di Kansus. Itu komandan Banser ini masih pada ngepam di Kansus apa ora? Wis mandek, ora usah terus-teruske. Ora ono apa-apane kecuali kalian punya skill atau pendidikan yang tinggi, atau punya apa namanya, wawasan politik, itu bisa, karena di sana sudah jelas dari kemarin peresmian Jatma Aswaja itu dikelilingi oleh para politikus. Jadi yang kesana ya monggo, yang punya titel bagus, tinggi, punya wawasan politik, atau pingin nyalon apa itu ya kesana lah. Atau maksudnya untuk kekayaan torikoh duitiyah ada, terus torikoh proyekiyah, terus torikoh apa lagi ya, itu kan seneng banget itu Lutfi bin Yahya itu menyambur torikoh. Yang perlu diwaspadai itu jubah mereka. Jubah itu seragam mereka. Artinya sudah ada kode dari klan Ba'alawi di Indonesia bahwa sudah menguasai beberapa wilayah. Disclaimer juga sudah dilaksanakan, seperti disclaim sejarah, bendera merah putih, Pancasila, terus apalagi torikohnya juga itu mereka sudah berhasil artinya. Nah, mereka buatlah seragam jubah sama imamah itu udeng-udeng. Tidak seperti kiai-kiai pribumi ketika apa namanya berjubah, atau itu niatnya kan tulus karena ingin sunnah Rasul. Ora rasa inut-inut udeng-udengan. Kecuali memang sudah terpanggil hati panjenengan sedoyo, wis terpanggil ya monggo. Karena dengan seperti itu kenapa saya lumayan
melarang, belum tentu kita melakukan itu. Memakai pakaian-pakaian seperti itu kita tidak bisa menjaga marwahnya, malah jadi merusak. Itu ora kuat derajat bahasane wong Jawa iki. Rokok Samsu asale bar pocokan wingi urung tek iku wis pocokan maneh. Nek mate pot alhamdulillah. Biasanya Bagas rokoke. Dulu seragam Habib itu dulu coklat-coklat seperti tentara. Mereka karena dibentuk oleh Belanda, dipersenjatai juga oleh Belanda, dijadikan kapten dan disebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, sekarang eksistensi mereka sudah berhasil untuk mengklaim dari beberapa aset di wilayah Indonesia ini sudah berhasil. Makanya mereka ganti seragam sekarang. Seragamnya jubah sama udeng-udeng. Dan haul-haul itu juga sering itu mereka mengklaim Solo, padahal pendiri Solo ya bukan Habib. Terus haul kota mana itu, haul Habib siapa. Kalau ada haulnya Habib itu masih ditunjuk haul Habib siapa gitu. Habib langsung ditujukan ke kotanya. Itu bahaya ini kalau diterus-teruskan. Ini saya bicara dari sudut pandang sisi manajemen konflik. Apalagi akidah. Kalau akidah itu banyak itu yang Kiai Nur Ihya, Kiai Imat, Kiai Gus Abbas, Kiai Marzuki Mustamar itu sudah menolak akidah mereka, mulai menangkal lah. Glorifikasinya itu Masya Allah. Kalau ulama beneran itu enggak mau mesti seperti itu, di branding seperti itu. Kalau ulama beneran. Kalau Kiai saya dulu bilangnya, nek pengen ngetes ilmu, keilmuan, awak dhewe ora usah susah-susah. Makanya wong mbiyen akeh sing dikuburkan di puncak gunung. Artinya apa? Jika kita memang manis, dalam arti keilmuan kita itu tulus, ikhlas, adalah keilmuan, itu ndak usah di branding macam-macam. Itu ibarat makanan yang manis, mesti semut akan datang. Itu walaupun ditaruh di puncak gunung. Nah, berbeda dengan marketing itu produk seperti Lutfi bin Yahya itu produk
produk dagangan, sehingga nanti para politikus yang menjadi pengurus Jatma Aswaja itu bisa mengolah, bisa memarketnya. Hanya seperti itu. Dari dulu kiai-kiai pribumi, kiai-kiai kita itu di sana ngajar, mulang itu dengan ikhlas, dari rumah sudah berangkat ikhlas, tapi datang di tempat-tempat seperti itu dimanfaatkan akhirnya. Si akeh yang melek bae. Amene. Apa rada pengin ngeloni bojone apa priye? Wis lah. Jam piro iki? Jam 1. Setengah luru. Ya sudah, saya cukupkan pesan saya tadi untuk Banom NU semuanya tanpa terkecuali untuk fokus di program-programnya, di organisasi lah. Itu 1. 2, untuk penerbang itu ketika sholawat ya sholawat, jangan shollu ala nabi, itu dibenerin. Itu shollu ala nabi itu bukan sholawat. Jadi yang perlu dijawab itu sebenarnya ketika ada orang sholawat kita akan jawab, oke, fix ya, itu dari kiai kita dulu seperti itu. Terus untuk PWI, semangat PWI terutama di Kabupaten Pekalongan, umumnya di seluruh jagat Nusantara, untuk tetap semangat berjuang memerangi ajaran klan Ba'alawi dan meluruskan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga meluruskan sejarah. Semangat. Di Pekalongan dibentuk itu di kecamatan sudah beberapa, alhamdulillah tetap semangat, ngir orang minggir tabrak. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.